Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Roslina Dewi dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran internet dalam meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Tetapi sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik ke media elektronik lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Ini ada beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu apa saja manfaat TIK oleh petani. Yang kedua adalah sumber informasi. Yang ketiga adalah pemasaran produk hasil tani. Yang pertama yaitu penggunaan TIK oleh petani. Petani menggunakan TIK itu untuk apa sih? Yang pertama ada sebagai media pembelajaran pertanian. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, para petani lebih cepat belajar mengenai teknik-teknik bertani yang terbaru, cepat dan efisien. Contohnya dengan mengakses YouTube, ada banyak sekali tutorial yang bisa digunakan oleh petani untuk mempelajari mengenai teknik-teknik bertani bagaimana dan lain sebagainya. Dan dengan adanya TIK, para petani atau masyarakat luas akan lebih cepat mengakses. Jadi tidak hanya petani, melainkan masyarakat luas juga dapat mengakses video misal di YouTube, contohnya mengenai pertanian, teknik menanam sayuran organik, sehingga lapisan masyarakat dapat bercocok tanam. Yang kedua yaitu sebagai media untuk melakukan kerjasama. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi akan lebih mudah dalam melakukan kemitraan atau kerjasama. Misalkan ada catering atau restoran, catering makanan vegetarian, pasti itu membutuhkan pemasok sayuran dan itu bisa kerjasama dengan petani. Atau misal ada brand yang memproduksi keripik singkong dan membutuhkan pemasok singkong, maka dapat bekerja sama dengan petani singkong. Dan itu semua bisa terjalin tanpa harus bertemu tatap muka, tapi cukup dengan memanfaatkan teknologi saat ini bisa terjalin kerjasama. Yang ketiga yaitu untuk pembelian barang dan bahan pertanian. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, para petani tidak perlu keluar ke toko pertanian untuk membeli bahan bercocok tanam. Cukup adanya device dan internet, maka kita akan dapat membeli apapun di marketplace atau website yang menjual bahan pertanian. Sehingga petani tidak perlu ke toko dan tidak perlu capek-capek untuk membeli bahan pertanian. Selanjutnya ada sumber informasi. Pertanian di Indonesia dikuasai oleh petani kecil dengan produk pertanian dan mutu yang bervariasi tentunya. Dan salah satu keterbatasan yang dimiliki adalah akses untuk menginformasikan yang berkaitan dengan pembaharuan, yang membuat petani sulit dalam membuat keputusan. Dan ini pasti akan bermuara pada produktivitas pertanian. Padahal pada era globalisasi ini, TIK itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, di mana dari segala aspek bidang menggunakan TIK. Jadi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dilakukan optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mengakses informasi dan juga untuk memperluas pasar hasil tani ke pasar online. Mengingat jumlah pengguna internet yang semakin banyak
dan ini tentunya dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Lalu informasi seperti apa sajakah yang dibutuhkan oleh petani? Yang pertama ada kebijakan pemerintah. Ini misal kayak kebijakan ekspor impor. Petani tentu memerlukan informasi ini gitu. Yang kedua adalah hasil penelitian. Petani tentu membutuhkan hasil penelitian terbaru untuk mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan meminimalisir adanya gagal panen. Yang ketiga ada informasi pasar. Petani juga membutuhkan informasi pasar, juga dengan informasi harga produk. Karena dengan adanya informasi pasar, maka petani akan dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan nilai jual yang memadai hingga berakibat pada peningkatan produktivitas pertanian. Yang keempat ada informasi hama dan penyakit. Petani membutuhkan informasi ini karena salah satu musuh terbesar petani itu adalah hama dan penyakit. Sehingga petani membutuhkan informasi ini untuk penanggulangan ataupun untuk memberantas hama dan penyakit, sehingga hasil panen dapat memiliki kualitas yang baik. Ini adalah pemasaran produk hasil tani. Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dulunya dan sampai sekarang juga masih menggunakan pemasaran tradisional, ini akan beralih ke pemasaran digital atau memasarkan produk secara online dengan menggunakan media online seperti WhatsApp, terus Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, ataupun dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, maka produk hasil tani akan dikenal lebih luas dan menjangkau lebih banyak konsumen, sehingga diharapkan tingkat penjualan akan meningkat dan juga produktivitas pertanian akan semakin meningkat. Baik, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.